Shalom kasih Kristus. Bila kita hidup benar-benar sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita dapat memahami banyak hal yang kita terima dalam keimanan kita sebagai hasil pembenaran di saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Untuk itu kita buka hati agar firman Tuhan yang kita dengar dapat tumbuh sebagai benih yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kesempatan yang indah pada hari ini biarlah firman-Mu mengisi terus hati dan pikiran kami, sehingga seluruhnya dalam hidup kami dibawa dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah untuk kami semua, agar firman ini menjadi isi hati-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Tuhan, kami juga rindu agar firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi satu pengenalan akan Tuhan semakin sungguh dan mengalami pencerahan yang luar biasa dalam keimanan kami kepadamu, sehingga kami mengerti tentang hasil pembenaran dari karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk terus ditaburi dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjadi kepunyaan Allah. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 16, demikian firman-Nya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kekasih Kristus, dalam ayat ini Paulus menyajikan suatu argumentasi yang kuat bahwa seorang percaya yang sudah lahir baru sebagai bait Allah dan Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi, orang percaya yang sudah lahir baru tidak dapat dirasuk roh jahat. Berbicara berhala, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, berhala melambangkan roh-roh jahat yang bukan Allah. Tertulis dalam Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Bila kita menyembah berhala, itu membuat Allah cemburu, tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 20-21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Kekasih, bila kita melakukan seperti ini, apakah kita lebih kuat daripada Tuhan? Sebab itu merupakan bentuk kenajisan yang paling buruk karena mendirikan berhala dalam bait di rumah sendiri. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 7a. Begitu pula, kita sama sekali tidak boleh menajiskan tubuh kita yang merupakan tempat kediaman roh itu dengan cara mengizinkan roh-roh jahat masuk ke dalamnya. Baca juga dalam 2 Korintus 6 ayat 15, di mana Belial menunjuk kepada iblis. Jadi, kita sebagai orang yang sudah lahir baru yang telah menerima pembenaran harus mempunyai perbedaan dalam menjalani kehidupan. Rasul Petrus menyampaikan pesan kepada umat Tuhan agar hidupnya berbeda. Dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kekasih, orang benar ini hanya sebagian kecil sekali yang tinggal di tengah-tengah orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan. Dan tentunya sudah sepantasnya bila orang benar menunjukkan hidup yang berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah umat pilihan. Hal ini sama seperti umat Allah dahulu harus hidup berbeda dengan bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Demikian pula kita perlu menunjukkan keunikan identitas kita melalui gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Kesamaan tentang perbedaan hidup ini menyiratkan bahwa umat pilihan dari dahulu sampai sekarang adalah berdasarkan pilihan ilahi, bukan berdasarkan keturunan biologis maupun etnis. Tercatat dalam Roma 9 ayat 6-7.
Kekasih Kristus, menjadi umat Allah dipilih berdasarkan rencana Allah sendiri yang bersumber dari kasih dan kedaulatannya. Kesadaran tentang anugerah pemilihan inilah yang seharusnya mendorong kita untuk berbuat baik. Kita sudah dipilih dari antara orang-orang berdosa yang lain. Karena itu kita pun selayaknya menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Ini sudah sepatutnya kita sebagai umat pilihan Allah dengan sendirinya kita sudah dipastikan menjadi kepunyaan Allah. Kekasih, menjadi kepunyaan Allah sesungguhnya sebutan ini sudah berakar dari sejak perjanjian lama. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Berbicara umat kepunyaan atau umat spesial dikenakan pada bangsa Israel. Dalam Keluaran 19 ayat 5 mengatakan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Demikian dalam Ulangan 14 ayat 2 mengatakan, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi." Dalam Ulangan 26 ayat 18 juga mengatakan, "Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya." Jadi dari semua ini Allah melakukan sesuatu sehingga kita bisa menjadi kepunyaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah? Kekasih, untuk menjadi umat kepunyaan Allah, kita harus meninggalkan kefasikan atau kejahatan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan rajin beribadah. Karena itu adalah hasil dari pembenaran yang telah dilakukan Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau Allah sudah membawa kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi umat kepunyaan Allah, masakan kita tidak mau memasyurkan namanya melalui kehidupan kita? Dengan demikian, melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Kami sangat banyak menerima pencerahan dari firman-Mu, di mana karya keselamatan-Mu memberikan hasil pembenaran, sehingga kami menjadi umat kepunyaan Allah. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami menjadi umat kepunyaan Allah, di mana kami juga harus membawa kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Bapa Surgawi, menjadi umat kepunyaan Allah adalah orang yang berani meninggalkan kefasikan dan kejahatan serta keinginan-keinginan duniawi. Maka kehidupan kami harus membawa kehidupan yang bijaksana, adil, dan kami menjadi pribadi yang juga setia kepada Tuhan dan rajin beribadah. Inilah hasil dari pembenaran yang selayaknya harus kami lakukan dan harus ada di dalam diri kami, Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat menjalaninya dengan baik, sehingga kami memberikan buah-buah yang menyukakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami senantiasa. Pegang tangan kami, arahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.